Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Mas Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan update lagi burung kolibri kelapa yang dari lolohan ya teman-teman. Dan minggu lalu saya juga sempat update kondisinya, kurang lebih ya masih masih belum mandiri ya teman-teman. Kurang lebih umurnya itu kalau diperkirakan dari sarang pas menetas itu baru umur 10 sampai 12 harian ya teman-teman. Dan ternyata benar saja, pas 3 hari saya loloh, 3 hari kemudian burungnya langsung bisa nangkring ya teman-teman. Dan seperti apa kondisinya sekarang, tetapi sebelum lanjut untuk melihat kondisi burungnya, yang belum menonton video minggu lalu silahkan ditonton yang thumbnailnya yang ini ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat kondisi burung kolibri kelapanya. Sekalian saya update burung-burung yang lain yang ada perubahan di minggu ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi untuk burung lolohan kolibri kelapanya ya teman-teman. Nah ini dia sudah lumayan bisa terbang ya teman-teman. Untuk lompat-lompatnya sendiri juga ini sudah lincah sekali. Tetapi karena ini malam ya, saya bikin konten itu jam 11 kurang 11 menit teman-teman. Nah jam 11 kurang 11 menit ya, 11 malam. Jadi burungnya sudah tidur juga ya, tadi saya bangunkan ya teman-teman. Nah dan untuk respon lolohnya ini masih mau ya teman-teman, masih bisa diloloh sebetulnya ya. Tetapi kalau terus-terusan kita loloh, entah sampai kapan burung ini mau mandiri ya teman-teman. Jadi mendingan kalau misalkan sudah dia nangkring ya, 3 hari kita loloh, hari keempat kita loloh pakai nektar ya teman-teman, mulai diajarkan minum nektar ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, hari kelima kita lihat ya, kita pantau terus, jangan sampai lebih dari 2 jam burung tidak makan ya teman-teman ya. Kalau misalkan di bawah 2 jam burungnya itu nggak mau makan sendiri, atau ya istilahnya itu minum nektar ya teman-teman, karena makanannya itu cair ya, belum minum nektar, itu masih aman ya teman-teman. Tetapi kalau lebih dari 2 jam burungnya belum mau minum nektar, berarti burungnya masih harus dibantu, dibiasakan dulu ya. Kita bisa kasih melalui tangan ya, kita bisa ambil nektar ke tangan terus kita kasih seperti ini ya teman-teman, ataupun kita ambil cepuknya dan kita dekatkan ke paruhnya ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, hari berikutnya sudah pasti burungnya bisa minum sendiri ya teman-teman, dan sudah aman kita tinggal ya teman-teman. Dan untuk perjalanannya sampai sebesar ini dari minggu lalu saya akan perlihatkan dulu ya, karena ada beberapa video di beberapa hari juga perkembangannya sebelum burung ini mandiri seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk perjalanannya. Dan teman-teman bisa langsung lihat, saya akan praktekkan tuh. Kalau misalkan saya pegang nektar seperti ini, burungnya langsung mau cari ya tuh. Nah,
dia langsung minum nektarnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, nah biasanya saya biasakan di hari keempat dia nangkring ya teman-teman. Berarti kalau untuk mengikuti artikel ya teman-teman yang sempat saya baca, karena katanya burung itu lompat dari sarangnya itu hari ke-15 ya teman-teman. Nah berarti hari ke-15, 16, 17 kita masih loloh, terus hari ke-18 kita mulai loloh dengan nektar seperti ini ya teman-teman, tetapi diseling ya teman-teman. Jadi ganti-gantian ya, 1 jam kita loloh dengan jangkrik, terus 1 jam kemudian kita loloh dengan nektar ya. Nah dan besoknya tetap sama ya teman-teman, tetapi jangkriknya itu hanya pagi hari sama sore hari saja ya teman-teman. Sisanya kita loloh dengan menggunakan nektar, tetapi harus diperhatikan dulu ya, kalau misalkan burungnya di waktu 2 jam dia tidak mau minum sendiri, tidak nyari-nyari sendiri di dalam sangkarnya, nah baru kita loloh ya. Kalau misalkan dia nyari, kita tinggal pantau saja 2 jam ke depan lagi apakah dia minum lagi atau tidak ya teman-teman. Terus seperti itu, dan hari ke-20 biasanya saya sudah kasih nektar yang tidak saya seduh ya teman-teman. Jadi nektarnya itu kental ya. Nah itu diperhatikan juga, takutnya burungnya itu tidak minum air putih ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah mau minum air putih terus minum nektar dan kelihatan burungnya sudah lompat-lompat juga ya, sudah aktif, nah itu sudah aman ya teman-teman. Hari ke-21 sudah tidak perlu kita loloh pun dengan menggunakan jangkrik di pagi dan sore hari, itu sudah aman ya teman-teman. Dan untuk jantan betinanya, dari ciri-ciri yang saya lihat sekarang masih belum 100% ya teman-teman. Saya baru menemukan ciri-cirinya itu hanya sedikit ya, yaitu di bagian telapak kaki sama di bagian paruh ya teman-teman. Nah ini untuk paruh bagian bawah ya, paruh bagian bawahnya sudah kelihatan coklat ya teman-teman, tuh kuning kecoklatan, tetapi dalamnya ya sama saja ya teman-teman, kuning. Nah terlihat kuning kecoklatan untuk paruh bagian bawah, dan untuk telapak kakinya itu orange ya teman-teman. Nah itu ciri-ciri burung kolibri kelapa anakan jantan ya, tetapi belum 100% ya teman-teman. Yang 100% itu kalau sudah tumbuh bulu di bagian bawah paruh ya. Nah bulu di bagian bawah paruhnya itu kalau misalkan hitam tetapi bukan metalik ya teman-teman, hitam keabu-abuan, nah itu jantan. Dan kalau misalkan warnanya itu hijau ke kuning-kuningan sama seperti yang ini, nah di bagian pangkal paruhnya yang sekarang belum tumbuh ya teman-teman, tuh masih kelihatan kulitnya ya teman-teman. Nah kalau misalkan kuning seperti ini, nah itu sudah pasti betina ya teman-teman. Dan itu sudah beberapa kali saya praktekkan, ternyata memang semuanya benar ya teman-teman. Dan kalau misalkan burung yang burung anak tunggal seperti ini, kita tidak punya burung pembanding ya teman-teman. Jadi kita lihat orange-nya itu patokannya lebih orange yang mana, terus warna paruhnya lebih hitam yang mana, nah itu sangat susah sekali ya. Jadi saya tidak bisa simpulkan sekarang ya teman-teman, kita tunggu saja burungnya beres dorong ekor, beres dorong sayap, dan semua bulu di kepala sudah tumbuh ya teman-teman. Dan semoga saja burungnya jantan ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kita langsung lanjut untuk melihat burung yang selanjutnya ya, karena waktu itu saya punya burung sogon dari loloh juga ya teman-teman. Waktu itu dari sama ya seperti burung yang ini, dari bulu jarum. Sekarang sudah berubah ya teman-teman, dan saya akan update juga ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini ya untuk burung sogonnya, dan sangat jinak sekali ya teman-teman. Walaupun terbang-terbang di luar sangkar, ini burungnya tidak jauh ya. Dan untuk perubahannya teman-teman bisa lihat sekarang, nah
dia sudah bermutasi ya teman-teman, tetapi masih belum full mutasinya ya. Nah, burungnya sudah bermutasi. Kalau di Sogon itu di daerah saya di sini namanya sudah ngedasi ya teman-teman, sudah mempunyai dasi ya. Tuh, bulu metalik di bagian bawah dan sudah mulai rajin bunyi juga ya. Dan ini kalau misalkan terbang tuh nggak jauh ya teman-teman, di sini-sini saja dan bisa dipanggil juga ya. Tapi ini malam hari jadinya burungnya kalau misalkan disuruh bunyi sudah pasti akan susah ya teman-teman. Dan ini untuk untuk respon lolohnya sudah kadang-kadang ya teman-teman, kadang mau kadang tidak ya, karena saya tidak biasakan meloloh burung ini ya. Ketika sudah nangkring beberapa hari terus saya ajarkan untuk mandiri, nah itu saya tidak biasakan loloh lagi ya, supaya burungnya aman, bisa makan sendiri, kita bisa enak ya untuk meninggalkan burungnya dan cepat bunyi juga ya. Dan ternyata benar saja, pas burungnya bermutasi dia langsung gacor ya teman-teman. Tetapi sayangnya ini malam hari ya, dan ini juga bisa kita goda-goda juga ya. Kalau misalkan siang pas saya goda-goda seperti ini, biasanya burungnya langsung nembak-nembak teman-teman. Dia lihat nektar, mungkin dia mau makan ya, karena barusan saya bangunin pas dia sedang tidur ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Semoga saja burungnya sehat ya, terus lebih gacor lagi dan cepat bermutasi sampai full warna metaliknya keluar semua ya teman-teman. Dan untuk bulu-bulu yang hijaunya juga di bagian punggung, perut, terus bagian bulu sayap itu sudah ada yang rontok juga. Dan ekor ini masih ekor anakan ya teman-teman, belum ganti bulu ekor ya. Dan oke, untuk video kali ini mungkin hanya itu saja ya, karena burung Sparaja dan burung kolibri ninja belum ada perubahan lagi ya teman-teman, belum ada yang bisa saya update juga. Jadi saya cukupkan saja videonya sampai sini dulu ya teman-teman, dan terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.